Tidak terasa 1 tahun telah berlalu sejak momen kepergian Pepe dari kehidupan kami. Semuanya sungguh terasa begitu sangat cepat, dan 1 tahun telah kami lalui dengan sangat berat dan penuh dengan kesedihan. Dan untuk mengenangnya, kami bersama-sama dengan umat dari Stasi Bernadette Barabai mengadakan misa mengenang 1 tahun kepergian Pepe. Namun sebelumnya kami melakukan ziarah terlebih dahulu ke kubur Pepe untuk berdoa bersama-sama dan dipimpin oleh Vater. Seperti halnya pada saat misa 40 hari kepergian Pepe, maka misa untuk mengenang 1 tahun kepergian Pepe juga diadakan di rumah, di mana semua umat dari Stasi Bernadette Barabai telah berkumpul untuk bersama-sama mengikuti misa dan berdoa bersama yang dipimpin oleh Vater Widi. Keberadaan seluruh umat yang hadir pada saat misa dan doa kemarin sungguh terasa sangat begitu berarti bagi kami sekeluarga. Setelah menguburkan tentara yang gugur dalam pertempuran, Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Padaku, ia akan hidup selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan. Orang itu segera menyapit sebab musim panen sudah tiba. Yesus berkata lagi, dengan apakah kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Kalau orang sudah menyiapkan tempat yang bagus, subur, gembur, dan basah, tidak lalu digenangi air, maka tanaman itu ketika ditanam, dia tidak akan tumbuh sampai 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Tidak, ditinggalkan, terus dimasukkan, kemudian tinggal pulang tidur. Yang menanam itu tidur. Nanti dia tidak setiap hari datang, mungkin setelah 1 minggu atau 2 minggu baru tengok, sudah tumbuh. Waktu tumbuh enggak tahu. Tahu sudah. Kalau nanam jagung, tanam, lalu tinggal pulang tidur. Enggak ada orang yang petani nanam lalu tumbuh. Enggak ada. Ya, tanam terus tinggal pulang tidur. Nanti setelah 1 minggu, 2 minggu tengok, sudah tinggi. Dan itu di luar kontrol manusia. Manusia hanya menanam, habis itu cuma melihat-lihat, ngecek saja. Seperti itulah kira-kira kerajaan surga. Kerajaan surga di dunia itu orang menanam kebaikan dan orang melupakan. Apakah Mama Ona ketika mengawasi Foni dan Weni sekolah, terus dia awasi terus setiap hari? Saya kira enggak. Cuma setiap saat cek, kamu sudah belajar? Pada waktu tidur nggak tidur. Nanti begitu tiap hari, tahu-tahu SMP selesai, SMA selesai, kuliah selesai, bekerja. Tetapi yang diawali dengan menanamkan benih kebaikan. Apa itu benih kebaikan? Yaitu kepedulian, memberikan sarana yang dibutuhkan, memberi nasihat, mendorong supaya punya semangat. Itulah biji-biji atau benih-benih yang baik. Orang yang memelihara bibit yang baik, bibit itu kemudian tumbuh berkembang. Kalau tidak tumbuh berkembang, dia mati atau layu, belum sampai berbuah sudah layu. Tapi yang bagus, yang sampai cukup usia dia menghasilkan buah, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat, ada yang beribu-ribu kali lipat. Mungkin baik juga menjadi permenungan bagi kita. Mama Ona telah menanamkan benih-benih yang baik. Dan selanjutnya Doni, Foni, Beni, dan yang dijauh di sini, Yeni ya. Mereka semua menjadi orang-orang di tempat ditumbuhkan, bertumbuh di sana, bisa menjadi orang-orang yang melanjutkan kebaikan dari Mama Ona. Dan Ibu Impak menyaksikan dengan penuh syukur bahwa semuanya Tuhan yang menjalankan. Dan kita semua mencintai Mama Ona, kita peduli, kita berdoa, kita yakin bahwa apa yang sudah ditanam, ditaburkan kebaikan di dunia, sekarang Mama Ona menuai di dalam kemuliaan kekal.
Saya berulang-ulang suka mengungkap ini. Tuhan Allah itu mempunyai 4 sifat. Dan 4 sifat itulah milik yang khas. Kekayaan yang luar biasa yang ingin dibagikan kepada kita semua. Allah itu hidup. Hidup dari zaman dulu kala sampai selama-lamanya. Dan hidupnya itu ingin dibagikan pada kita. Maka dengan baptisan kita diberi kehidupan kekal. Ketika kita masih di dunia, kita sudah diberi bibit hidup kekal. Oleh Yesus yang wafat dan bangkit, kita yang seharusnya mati karena dosa sudah ditebus untuk hidup kekal. Nomor 1. Nomor 2, Allah itu sempurna. Maka Yesus pernah mengatakan, dia bersabda, jadilah sempurna sebagaimana Bapamu sempurna adanya. Kalau mau mencari perbandingan sempurna macam apa? Ya seperti Bapa yang sempurna adanya. Dalam segala hal Bapa sempurna. Kalau kita ingin menjadi sempurna, melihat Bapa. Dan untuk bisa menjadi sempurna, kita mendengar sabda Bapa, yaitu Putra, yaitu Yesus sendiri. Yesus adalah Sang Sabda. Sang Sabda adalah sabda Bapa. Firman dari Allah Bapa itu wujudnya dalam diri manusia Yesus. Dan Allah itu bahagia. Jadi kalau kita bahagia di dunia, itu cuma percikan dari kebahagiaan ilahi. Allah itu bahagianya sempurna, dalam kebahagiaan yang luar biasa abadi. Jadi kalau kita itu berbahagia sebentar, kita cuma sebentar-sebentar bahagia. Karena apa? Kebahagiaan kita belum sempurna, maka tercampur dengan situasi duniawi. Maka kebahagiaan yang sejati kalau kita bersama dengan Allah. Bahagia, damai, itulah milik Allah. Dan yang terakhir, Allah itu maha luhur, maha agung, maha mempunyai martabat yang paling tinggi. Kalau kita mau melihat ada orang yang berwibawa, orang yang bermartabat adalah kalau kita orang itu menyatu dengan Allah sendiri. Bahasa Jawanya manunggaling kawula Gusti. Apa itu? Ketika hamba bersatu dengan tuannya, dia punya wibawa yang full. Nah, manusia tidak bisa bersatu dengan Allah, maka Allah yang menyatukan diri dengan manusia. Allah menjadi manusia supaya kita bisa memiliki kealahannya. Kita tidak bisa menjadi Allah. Allah lah yang bisa menjadi manusia supaya kita bisa mengambil bagian dalam kehidupan ilahi. Itulah 4 kualitas ilahi yang diwariskan atau diberikan kepada kita manusia yang harusnya mati karena dosa, tetapi karena cinta Allah kita boleh mengharapkan kemuliaan kekal, hidup kekal, kebahagiaan kekal, dan martabat yang luhur. Maka orang yang sudah dipanggil Tuhan disebut leluhur, karena dia sudah ke sana bersatu dengan yang maha luhur Allah sendiri. Dan ketika saudara-saudara kita dipanggil ke sana, itu menjadi leluhur. Siapa leluhur kita? Nenek moyang. Mereka adalah yang sudah dipanggil Tuhan kembali kepada asal mula. Allah adalah asal dan tujuan hidup kita. Maka ke dalam cinta Tuhan, ke dalam kasih Allah, kita serahkan Mama Ona. Selanjutnya supaya dia berbahagia kekal, dan besok kita berjumpa lagi dalam kehidupan kekal, dalam kemuliaan abadi, dalam kebahagiaan yang sempurna. Dan itulah yang mengikat kita, tidak takut dengan bahaya, tidak takut dengan penderitaan di dunia ini, karena kita punya harapan. Surga adalah janji Allah kepada orang yang percaya kepadanya. Semoga demikian. Bertepatan dengan momen 1 tahun kepergian Pepe ini, kami keluarga besar juga sangat berterima kasih atas segala bantuan dari seluruh umat Stasi Bernadette Barabai. Oleh karena itu, kami bersepakat untuk memberikan suatu kenang-kenangan kecil yang semoga sangat akan bermanfaat bagi pelayanan di Stasi Bernadette Barabai. Stasi Bernadette Barabai merupakan tempat di mana Pepe dan keluarga kami bertumbuh secara iman. Oleh karena itu, dukungan umat dari Stasi Bernadette sangatlah berarti bagi kami sekeluarga, terutama pada saat kepergian Pepe.
Stasi ini benar-benar sudah sangat mendukung dan mensupport kami melalui setiap doa dan juga sampai prosesi pemakaman. Kami sungguh sangat berterima kasih kepada stasi ini yang berada di bawah naungan Paroki Tanjung. Semoga stasi Bernadette terus berkembang dan dapat semakin setia dalam pelayanan kepada Tuhan. Dan terlebih lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para Pater yang telah setia dalam pelayanannya kepada Tuhan dengan membimbing umat sehingga iman kami semakin bertumbuh.